one. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stefan di channel Bro View. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Sniper: The White Raven. Film ini mengisahkan tentang Mykola yang adalah seorang pasifis eksentrik yang ingin berguna bagi kemanusiaan. Ketika perang dimulai di Donbass, dunia naif Mykola runtuh saat para militan membunuh istrinya yang sedang hamil dan membakar rumahnya hingga rata dengan tanah. Lalu seperti apakah aksi Mykola dalam membalaskan dendamnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan seorang wanita yang sedang berkamuflase hanya untuk menggambar seekor burung. Wanita ini ternyata istri dari aktor utama dalam film ini yang bernama Mykola. Kemudian, Mykola pergi untuk menjalani profesinya sebagai guru di salah satu sekolah di daerahnya. Setibanya di sekolah, media memberitakan unjuk rasa yang terjadi di pusat kota telah menewaskan 100 orang yang disebabkan oleh pasukan sniper dari Rusia. Setelah beres mengajar, Mykola yang menyandang 3 gelar sekaligus dimintai penjelasannya oleh media terkait kepemilikan bidang tanah yang cukup luas. Lalu, istrinya menjelaskan simbol yang mempunyai filosofi sangat mendalam tentang arti kehidupan. Setelah itu, mereka berdua melanjutkan kembali kehidupannya dengan penuh keceriaan. Di keesokan harinya, satu kompi pasukan Rusia sedang bersiap untuk melewati perbatasan Ukraina. Kembali ke Mykola yang akan menjalani rutinitasnya. Namun kali ini tidak seperti hari-hari sebelumnya, dia melihat 2 orang prajurit Rusia yang berjaga di wilayah Ukraina. Sesampainya di sekolah, Mykola tidak menemui siapapun dan televisi yang menyala mengabarkan militan bersenjata dan aktivis pro-Rusia terus menjaga gedung-gedung pemerintahan Ukraina di 3 tempat yang berbeda. Bahkan, pasukan khusus Rusia dikabarkan sudah terlibat dalam penangkapan tokoh penting Ukraina. Karena itu, Raven bergegas pulang khawatir dengan keselamatan istrinya. Benar saja, istri Mykola sedang dipukuli oleh tentara yang dia lihat sebelumnya. Tentara itu menduga kalau mereka berdua adalah mata-mata. Untuk memastikannya, salah satu tentara masuk ke dalam rumah. Bahkan, dia sampai membakar rumah Mykola. We're leaving. Sialnya, istri Mykola berniat membalas perlakuan mereka. Namun, malah dia yang harus tewas. Duh, gak kebayang sih perasaan si Mykola kayak gimana. Setelah rumahnya rata dengan tanah, 2 tentara Ukraina menemukan mereka berdua. Di sini, Mykola harus merelakan semua kebahagiaan yang dia miliki sebelumnya. Kemudian, Mykola dibawa oleh tentara ini ke markasnya. Namun saat melapor ke atasannya, Mykola ditolak untuk tinggal di sini. Karena atasannya takut tempat persembunyian mereka ini bocor. Di sini, Mykola hanya berkata, "Aku mau mengusir mereka dari tanah kita." Ambisinya itu membuat Mykola diterima dan diajak berlatih oleh mereka. Di hari pertamanya, Mykola masih bingung cara bongkar pasang senjata. Show him how. Alright, try again. Bahkan, bukan saja dibekali ilmu lapangan, Mykola juga ditempa fisiknya. Di tengah latihan, Mykola menegaskan kalau sekarang dirinya bukanlah pecinta damai dan menamai dirinya sendiri sebagai Raven. That code name needs to be earned, comrade. Di hari berikutnya, pasukan ini kembali melakukan latihan fisik. Come on, come on, come on, come on, come on!
Tanpa kenal lelah, Raven terus berlatih untuk merakit senjata. Kemudian, di hadapan semua pasukan, pelatih menginformasikan kalau pasukan sniper di baris depan masih sedikit. Nah, dari sinilah awal mula Raven mengajukan dirinya untuk menjadi seorang sniper. Awalnya, si pelatih meremehkan Raven karena tidak bisa merakit senjata. Namun kali ini, di hadapan semua pasukan, Raven akan membuktikannya. Dan inilah pembuktian Raven. Begin! Hingga akhirnya, Raven berhasil bongkar pasang senjata itu dalam waktu 18 detik. Raven tiba di tempat latihan khusus para calon sniper. Kemudian, seorang pelatih memberi materi dasar mengenai tugas seorang sniper. Setelah itu, para kandidat diberikan masing-masing senjata. Namun, Raven kecewa karena senjata yang dia terima adalah senjata jenis SKS, tidak seperti yang lain mendapat SVD. Karena aksi protesnya itu, Raven kena semprot dari seniornya. Kemudian, pelatihan berlanjut ke tahap refleks setiap kandidat. Selanjutnya, mereka diberi teori terkait sniper jenis Dragunov dengan amunisi 7,62 x 54 mm yang dianggap sudah usang, karena hanya dapat menjangkau musuh dalam radius 600 meter. Berbeda dengan amunisi modern, 8,6 x 70 Lapua Magnum atau amunisi lainnya yang bobotnya lebih berat akan menjangkau musuh dalam radius 2000 meter. Kemudian pelatih menjelaskan senjata yang berada di hadapannya, yaitu Remington 308 kaliber yang maksimal menjangkau 800 meter. Namun sang pelatih menegaskan, senjata bukanlah faktor yang membuat sniper berbahaya, melainkan kecerdasan dan kesabarannya. Lalu, mereka diberi tugas selanjutnya, yaitu menembak sasaran. Fire. 2, 3, fire. Di tes kali ini, Raven mendapat pengurangan poin karena tembakannya meleset. Akan tetapi di tes selanjutnya terkait dengan perhitungan jarak, Raven dapat menjawab semua soal dengan benar. Not bad, Raven. Tentu saja, soal hitung-menghitung Raven jagonya, mengingat dia menyandang gelar matematikawan. Kemudian di dalam kegelapan, para kandidat dites untuk menembak sasaran. Lagi-lagi, dalam ujian menembak sasaran, Raven mendapat minus. Namun ketika akan bubar, Raven mengatakan kalau dirinya belum menembak. Code green. Alhasil, Raven mendapat skor terbaik dalam tes kali ini. Di keesokan harinya, Raven dinyatakan lolos dan masuk ke dalam rombongan kompi pertama. Lalu, untuk rencana selanjutnya, Raven dan anak buahnya lah yang terpilih. Inilah tugas pertama Raven di medan pertempuran. First in position. Two up. Saat mereka akan menembak, terlihat ada sebuah mobil yang melintas. Yang keluar dari mobil itu 2 orang warga sipil dan langsung dibekuk oleh tentara Rusia. Lalu, ini yang terjadi selanjutnya. Akhirnya, semua musuh dapat dilumpuhkan. Raven pun diberi ucapan selamat karena berhasil dalam tugas pertamanya. Tim yang bertugas akhirnya kembali ke markas tanpa ada yang terluka. Lalu, Raven menanyakan 2 rekannya yang bernama Clem dan Dunay. Menurut Beth, mereka berdua sedang dalam misi. Norway, the US. To unfolding events, more to the current government and Kemudian, Raven memasuki salah satu ruangan kosong. Di sini, Raven kembali mengingat istrinya. Sementara itu, diperlihatkan Clem dan Dunay yang sedang dalam misi mengintai keberadaan musuh. Namun dari kejauhan, sniper Rusia melihat pergerakan mereka berdua. Alhasil, naas, Clem tertembak yang membuat seluruh pasukan berduka. Karena kejadian yang menimpa pasukannya, Kapten Gregory diperintah oleh atasannya untuk mengambil jalan lain di sepanjang jalur hutan ini.
Bahkan kali ini kelompok penyerang akan turut andil untuk melindungi mereka. Pasukan Raven kembali diikutsertakan dalam misi ini. Sambil diselimuti kabut, pasukan bergerak dengan perlahan. Dalam penampilan yang sudah seperti Jukut, pasukan mulai memasang ranjau. Setelah itu, mereka tinggal menunggu kedatangan musuh. Tak lama kemudian, Kapten mendapat informasi dari pos 3, ada 5 orang pasukan Rusia yang bergerak menuju ke arahnya. Dan kita saksikan adegan epik yang akan terjadi. 4. Fire. Now move in and let's finish it. Seluruh pasukan Rusia itu langsung tewas di tempat, termasuk murid Raven bernama Ivan yang sangat bengal ikut tewas juga karena menjadi pro-Rusia. Rehat sejenak, Raven dan Kapten Gregory saling berbagi kisah dan bercerita tentang keluarga mereka masing-masing. Di satu sisi, bantuan pasukan Rusia sedang dalam perjalanan menuju lokasi konflik. Dan seorang sniper yang sebelumnya membunuh Clem diberi perintah untuk melindungi konvoi pasukan. Sementara itu, Raven masih standby menanti kedatangan musuh selanjutnya. Hingga Raven melihat ada kendaraan yang terparkir di arah jam 11. Tadi duga, ternyata 2 orang yang berjaga di sana adalah pasukan Rusia yang membunuh istri Raven sebelumnya. Tentu saja, emosi yang terpendam bisa mengenyampingkan aturan seorang sniper yaitu kesabaran. Alhasil, Raven menembak salah satunya walaupun dilarang oleh Kapten. Akibatnya, sniper Rusia mengetahui keberadaan Raven dan Kapten. Dia pun langsung membidik ke arah suara tembakan berasal. Dan ini yang terjadi. Sniper at 10 o'clock. Kapten pun tewas akibat kesalahan Raven. Bahkan kali ini bukan hanya peluru senapan, melainkan peluru mortir. Lalu, seorang kolonel berbicara dengan Raven bahwasannya dia sudah melapor ke atasan dan agen rahasia akan mencari pelaku penembak Kapten. Lebih dari itu, jika ada informasi yang masuk terkait siapa pembunuhnya, kolonel akan menginformasikannya kepada Raven dan dia harus menangani masalah ini. Kemudian, Raven masih meratapi kesalahannya yang mementingkan ego sendiri dan membuat nyawa Kapten melayang. Kali ini, seorang diri, Raven mengendap-endap untuk menghabisi 2 orang sniper Rusia. Akhirnya, Raven berhasil menghabisi 2 sniper musuh. Lalu, ketika Raven sedang berendam, komandan brigade meneleponnya dan mengabarkan bahwa ada seorang sniper yang menumbangkan 2 orang pengintai mereka. Setibanya di markas, semua pasukan termasuk Raven diberi informasi data seorang sniper Rusia bernama Seri, yang dimana Seri sudah membunuh 5 sniper dan 3 penembak senjata mesin mereka. Komandan menduga lokasi Seri berada di dekat pabrik kimia. Raven yang sudah lama tinggal di daerah ini, dia mengetahui di pabrik itu ada penyimpanan klorin bertekanan tinggi. Bila mana silindernya meledak, maka zat kimia itu akan berbahaya bagi lingkungan. Dan rencananya, sepasang sniper akan bertempur duluan. Lalu yang kedua dan ketiga akan memfokuskan kepada target lain. Sama halnya dengan sniper keempat dan kelima yang berfokus pada target yang sudah ditandai. Dan target terakhir adalah Seri. Jadi, pasukan sniper pendukung gunanya untuk mengamankan akses saja, sehingga nantinya Raven bisa memanjat. Terlihat Raven yang sudah berkamuflase sedang ngepron. Sementara di dalam gudang sudah ada Seri yang standby dengan snipernya. Pasukan sniper Rusia sudah menanti kedatangan pihak Ukraina. Dan pasukan sniper Ukraina sudah tiba di lokasi penembakan. Masing-masing dari mereka akan menembak target yang sudah ditentukan. Sedangkan Raven memulai aksinya dengan menghabisi tentara yang membunuh istrinya. Dan sekarang saatnya untuk pasukan sniper beraksi. Jadi, di sini komandan menggunakan machine gun hanya untuk mengalihkan perhatian Seri.
Setelah semua penjaga dilumpuhkan, giliran Raven untuk mengakhiri misi ini. Karena tidak ada jawaban dari pasukan lain, Sherry keluar dan melihat anak buahnya yang sudah tewas. Dia pun meminta bantuan markas untuk mengirim pasukan. Setelah pengintai kedua disuruh kembali ke posisinya, Raven berhasil memasuki tempat Sherry menembak. Akhirnya, Raven dapat membunuh Sherry dan juga pengintainya. Namun tak lama kemudian, datanglah pasukan bantuan. Dan ini yang terjadi selanjutnya. Akhirnya, tim berhasil mengambil alih tempat ini. Dan Raven kembali mengenang kisah bersama istrinya. Di akhir film, Raven akan kembali beraksi dengan snipernya di lokasi yang berbeda. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film ini? Warning, film terkadang dibuat untuk keuntungan si pencipta. Bahkan sebuah film bisa dijadikan alat untuk propaganda. Oleh karena itu, kita sebagai penonton harus cerdas dalam menentukan arah tujuan sebuah film. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.